Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kita bersama-sama terbang bersama anak ceria di anak ceria di anak ceria. Hurra! Kembali lagi dalam acara kita Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Ya, baik sahabat Qur'ani, berada di rumah kita lanjutkan isi kandungan yang terdapat dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Paling tidak di sini ada 3 macam kandungan, karena dari ayat-ayat yang kita baca tadi tidak semuanya membahas satu kandungan, ada beberapa kandungan. Yang pertama mengenai yaitu Nabi Nuh alaihissalam, ketika dia berdakwah, itu luar biasa lamanya ketika ia berdakwah. Kemudian para pengikutnya, singkatnya para pengikutnya enggan mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam, termasuk orang-orang yang terdekat Nabi Nuh sekalipun, termasuk anak dan beberapa anaknya dan istrinya, tak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kemudian Allah perintahkanlah Nabi Nuh ini untuk membentuk sebuah bahtera, untuk membuat bahtera, yang pada saat itu justru umat Nabi Nuh yang enggan mengikuti ajaran Nabi Nuh ini semacam kayak mengejek, menganggap ini sesuatu yang tak waras, kira-kira seperti itu. Membuat bahtera untuk apa kira-kira? Nah, seperti itu. Sehingga singkat cerita bahwasanya inilah bunyi ayatnya tadi, ketika taghal ma, ketika itu Allah turunkan azab berupa banjir bandang. Banjir bandang yang pada saat itu seluruh muka bumi ini bahwasanya terhampar, terendam oleh air semua. Kemudian siapakah orang-orang yang selamat pada saat itu? Adalah orang-orang yang pada saat itu yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, yang ketika itu naik ke atas bahtera kemudian diselamatkan. Oleh karena itulah Nabi Nuh dikatakan juga sebagai Abul Bashar Tsani. Selain daripada Nabi Adam, Nabi Nuh juga disebut dengan bapak ataupun nenek moyangnya umat manusia, ya. Karena pada saat itu umat manusia binasa, sehingga orang-orang cikal bakal yang menjadi penerus umat manusia selanjutnya adalah orang-orang yang menaiki kapal ataupun bahtera Nabi Nuh yang pada saat itu selamat. Nah, itu singkat cerita daripada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kandungan lain yang terdapat di dalam ayat ini yaitu berkenaan dengan hari kiamat. Kalau kita lihat di sini dikatakan fa idza nufikha fis suri nafkhatan wahida. Pada saat itu trompet sangkakala ditiupkan untuk pertama kalinya. Itu pertanda bahwasanya hari itu menjelaskan fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Pada hari itu bahwasanya menceritakan bahwasanya bumi ini menceritakan bahwasanya inilah tiba saatnya, hari di mana semua harus berakhir. Dikatakan seperti itu. Kemudian dikatakan di sini wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahida. Pada saat itu bahwasanya bumi dan gunung itu diangkat semuanya, kemudian dibenturkan. Kemudian dalam surah lain dikatakan juga, dalam surah Al-Zilzalah dikatakan iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Pada saat itu bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, seisi bumi itu ibaratnya semacam kapas yang buat terbangan, hancur lebur. Tak ada yang kira-kira, tak ada yang selamat daripada guncangan itu karena dahsyatnya luar biasa. Pada saat itu manusia sibuk dengan diri sendiri. Maka dikatakan bahwasanya ada orang tua yang lupa dengan anaknya, tak dia urus si anaknya lagi. Bahkan seorang ibu yang hamil bahkan sekalipun tak ia urus gugurnya ia ketika peristiwa itu, saking dahsyatnya. Maka tak ada orang yang sibuk dengan hal yang lain melainkan berpikir tentang diri sendiri. Inilah waktunya, telah tiba hari di mana semua harus berakhir. Kemudian di sini kandungan selanjutnya dijelaskan bahwasanya setelah kiamat itu nanti mengenai keadilan Allah, di mana nantinya manusia siapapun ia, apapun yang ia lakukan, dikatakan dalam surah lain
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maksudnya sekecil apapun yang manusia lakukan, baik itu kebaikan ataupun keburukan, maka ia akan yara. Dia akan melihat, dia akan mendapat ganjaran dari apa yang ia lakukan. Baikkah itu, burukkah itu. Kalau dunia barangkali orang yang benar pun bisa saja menjadi salah, dan orang salah pun bisa saja menjadi benar. Tapi di hadapan Allah nantinya, yang salah tak akan dicurangi, yang benar sama halnya tak akan juga dicurangi. Yang jelas benar akan menjadi seorang yang benar, yang salah akan mendapat ganjaran daripada apa yang ia lakukan. Nah, barangkali itu merupakan ibarah yang dapat kita ambil daripada kandungan ayat-ayat Allah ini, bahwasanya ayat-ayat Allah ini dikatakan sebagai ibaratul lil ulil albab. Bahwasanya Al-Qur'an itu semacam pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir, ya. Tak cukup hanya berfikir, mendengar, tapi merenungi isi daripada kandungan ini, ya. Baik sahabat Quran yang ada di rumah, demikianlah tadi kiranya sesi di mana kandungan ini dijelaskan. Kepada sahabat Quran yang baru bergabung bersama kami ucapkan selamat bergabung. Hari ini kita membahas surat Al-Haqqah, khususnya ayat 11 sampai 20, ya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai makharijul huruf, tajwid dan sebagainya, tentunya sesudah yang satu ini.